Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi jaringan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran, setelah mengamati video materi jaringan tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan minimal 2 hasil analisis dengan baik dan benar. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ada apikal meristem, interkalar meristem, dan lateral meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Jaringan ini dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi menjadi jaringan lainnya ketika dewasa. Berdasarkan lokasinya, terdiri dari 3 macam, yaitu apikal bagian ujung, lateral bagian samping, dan interkalar yaitu bagian ruas. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa dibagi lagi menjadi 5, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung disebut juga epidermis. Berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan ini pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Tidak cuma itu teman, ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau kutikula. Jaringan pelindung dibagi menjadi 3. Ada stomata, ada trikomata, dan ada sel kipas. Stomata adalah pori-pori kecil yang dimiliki semua tumbuhan darat. Stomata dapat ditemukan pada bunga dan batang, tapi stomata terutama terletak pada epidermis bagian bawah daun. Stomata dikelilingi 2 sel penjaga yang memiliki kloroflas. Tidak seperti sel-sel epidermis lain. Sel-sel penjaga berguna untuk mengendalikan terbentuknya dan tertutupnya stomata. Pada siang hari, air masuk ke sel-sel penjaga secara osmosis, membuat sel-sel penjaga membesar dan melengkung sehingga stomata jadi terbuka. Yang kedua, trikomata. Apa yang dimaksud dengan trikomata? Yakni merupakan derivat epidermis yang menyusun berbagai struktur yang beragam, misalnya rambut, sisik, tonjolan, lalu rambut kelenjar, dan lain sebagainya. Di mana pada trikoma ini tersusun dari sel tunggal, bahkan banyak sel. Kemudian, pada struktur yang hampir mirip dengan trikoma. Yang ketiga, sel kipas. Baliform cell merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas yang tersusun dari beberapa sel berdinding tipis. Berbentuk seperti kipas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis sekitarnya. Sel kipas berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman, seperti batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil, yaitu palisade dan spons, di mana banyak mengandung kloroflas. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada 3, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar
yang disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman seperti batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil atau palisade dan spons, di mana banyak mengandung kloroflas. Jaringan kolenkim terdiri atas sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, pada tumbuhan menerna, dan bahkan pada orang dewasa. Jaringan sklerenkim. Sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder tebal yang mengandung lignin atau tidak. Tidak seperti kolenkim yang bersifat plastis. Sklerenkim bersifat elastis. Yang selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah xilem dan phloem. Jaringan xilem, pembuluh xilem, bagian-bagiannya yaitu ada jalan satu arah, air dan mineral, tidak ada dinding ujung antar sel, dinding tebal dan kaku berlignin. Sedangkan untuk pembuluh phloem, air dan makanan, sel memiliki dinding ujung dengan perforasi dan aliran dua arah. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan phloem. Wah, apa itu xilem dan phloem? Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sementara phloem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh permukaan tubuh tumbuhan. Nah, yang selanjutnya jaringan sekretori. Setelah mengetahui apa itu jaringan sekretori, mari kita beranjak ke penjelasan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam contoh jaringan sekretori. Jaringan yang pertama yaitu jaringan rekresi, yang dapat mengeluarkan senyawa yang bahkan belum melewati proses metabolisme. Dalam jaringan rekresi ini, ada dua struktur yang memiliki fungsi masing-masing. Struktur yang pertama yaitu hidatoda, yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari mesofil hingga ke permukaan air. Lalu, ada juga struktur yang kedua yaitu kelenjar garam yang berguna sebagai alat untuk mengeluarkan garam yang diserap. Jaringan selanjutnya adalah jaringan sekresi, yang di dalamnya mengandung beberapa senyawa yang merupakan hasil dari proses metabolisme, misalnya kayu manis. Dalam jaringan sekresi, terdapat dua bagian yaitu saluran getah yang berfungsi sebagai pembentuk sistem jaringan dalam tubuh tumbuhan. Sedangkan bagian yang satu lagi adalah ruang kelenjar yang merupakan sekumpulan sel yang memiliki dinding tipis. Ruang kelenjar ini berisi senyawa yang merupakan hasil dari sel. Contoh tumbuhan yang memiliki ruang kelenjar ini adalah daun sitrus. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan ekskresi yang terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Di jaringan ini ada 3 bagian yaitu rambut kelenjar yang terletak di trikoma. Lalu ada juga osmofer atau kelenjar yang dapat menghasilkan minyak. Bagian yang terakhir yaitu kelenjar madu yang tentu saja letaknya ada di bagian bunga. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.